dengan NIM A1I121025, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Haluleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai teknologi informasi, yaitu yang terdiri dari pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer, yang ketiga, pemanfaatan internet dalam pendidikan, yang keempat, learning management system, dan yang kelima yaitu multimedia. Lanjut pada materi yang pertama, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat ditinjau dari perkembangan revolusi industri. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0, berlangsung pada tahun 1750 sampai dengan 1850, ditandai dengan tenaga manusia yang digantikan oleh kehadiran mesin. Salah satunya yaitu penemuan mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18. Revolusi industri ini juga ditandai dengan adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan teknologi. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0, berlangsung pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya pembangkit tenaga listrik. Kemudian, penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang yang memberikan perubahan yang sangat besar. Yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0, berlangsung pada akhir abad ke-20, ditandai dengan kemunculan internet dan teknologi digital. Revolusi industri 3.0 atau dikenal sebagai revolusi digital, di mana ruang dan waktu semakin terkompresi dan tidak lagi berjarak. Yang keempat yaitu revolusi industri 4.0, berlangsung awal abad ke-21, ditandai dengan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, Robotics and Sensor Technology, dan 3D Printing Technology. Selanjutnya yaitu revolusi industri 5.0. Konsep revolusi industri 5.0 merupakan konsep yang secara fundamental dapat mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada era 5.0, industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana, dikenal dengan istilah Internet of Things. Industri 5.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel. Mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia, mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi. Salah satu karakteristik unik dari industri 5.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Industri 5.0 ini merupakan masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Lanjut pada materi yang kedua yaitu teknologi informasi dan berbasis komputer. Komputer adalah sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan seseorang dalam mengelola data, mulai dari mengelola, menyimpan, dan menyajikan data tersebut. Perangkat komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat, diraba, dan dipegang. Artinya, semua perangkat ini memang bisa disentuh secara fisik. Contohnya yaitu keyboard, mouse, hard disk, CPU, printer, monitor, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu software. Software adalah perangkat lunak yang dimasukkan atau install ke dalam komputer sehingga komputer dapat bekerja dan membantu kalian dalam menulis, berhitung, menggambar, dan lain-lain. Software dibagi menjadi 2 bagian yaitu operating system software dan application software. Yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah pengguna komputer. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu pemanfaatan internet dalam pendidikan. Pemanfaatan internet dalam pendidikan.
kehidupan, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Manfaat utama yang didapat dari kegunaan di bidang pendidikan adalah sebagai sarana mencari informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi internet yang sedang marak dilakukan saat ini adalah pendidikan jarak jauh. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu Learning Management System. Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Sistem LMS ini bisa membantu para pengajar untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, penampilan transkripsi nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para pengajar dalam merencanakan proses pembelajaran online. LMS juga memudahkan pelajar atau mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Ya, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain di dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs web. Pemanfaatan multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri atau otodidak. Di bidang bisnis, multimedia dimanfaatkan dalam media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu web browser. Web browser merupakan aplikasi yang bisa menjelajahi, menyajikan, maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Pengertian dari web browser juga sering disebut dengan suatu perangkat lunak dengan fungsi yang dimilikinya sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi di internet. Adapun fungsi web browser yaitu mempermudah mencari informasi dari internet, yang kedua menyimpan berbagai data di internet, yang ketiga membuka file menggunakan ekstensi khusus, yang keempat yaitu menjaga keamanan website, yang kelima mendukung pemakaian search engine. Adapun jenis-jenis web browser, yang pertama yaitu Google Chrome, yang kedua yaitu Youth Browser, yang ketiga Mozilla Firefox, yang keempat yaitu Samsung Internet Browser, yang kelima Opera Mini, dan yang keenam Internet Explorer, dan masih banyak lagi.